Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini merupakan video kedua aku ya. Pada video kedua kali ini aku mau membahas mengenai tips dan trik bagaimana cara menaikkan nilai IPK. Sebelum masuk ke topik pembahasan ya, bagaimana caranya tips dan trik untuk menaikkan nilai IPK, aku mau cerita sedikit pengalaman pribadi aku mau sharing sedikit kepada teman-teman semua. Waktu itu ketika aku masih duduk di bangku kuliah, itu semester pertama. Semester pertama nilai IPK aku itu mencapai nilainya itu 2, sekian. Pokoknya nggak sampai 2,5. Ya, dan aku waktu itu drop banget. Aku ngerasa jadi manusia yang paling gagal, aku ngerasa jadi manusia yang paling nggak bisa apa-apa, dan aku ngerasa bahwa satu angkatan itu kan kita 3 kelas tuh. Nah, satu angkatan 3 kelas itu aku ngerasa aku sendiri yang nilai IPK-nya itu paling kecil. Tapi aku nggak nangis. Aku juga bingung waktu itu kenapa aku nggak nangis, kenapa aku nggak nangis, kenapa aku nggak sedih. Cuman aku tuh drop dan aku ngerasa bahwa ya Allah, kok aku bisa gini ya gitu. Itu kenapa gitu. Tapi sebenarnya memang ada masalah waktu itu. Aku nggak bisa disebutin di sini masalahnya itu apa sehingga IPK aku itu mencapai segitu ya. Tapi di sini yang paling penting, aku cuma mau sharing kepada teman-teman bagaimana caranya dulu aku bangkit, bagaimana caranya aku belajar, apa saja yang aku lakukan sehingga nilai IPK aku itu bisa dari semester 2 sampai ke semester 8 itu terus meningkat, sehingga IPK aku sekarang dan lulus itu mencapai 3,5 sekian, dan aku bisa lulus dalam waktu kurang dari 4 tahun. Cara yang pertama yaitu kita lihat dulu apakah fakultas atau jurusan kita itu menetapkan jumlah SKS yang bisa kita ambil di semester berikutnya itu berdasarkan nilai IPK sebelumnya atau memang sudah ditetapkan per paket. Jadi kalau misalnya dia berdasarkan IPK sebelumnya, misalnya gini ya, kalau nilai IPK kita itu 3, berarti SKS yang bisa kita ambil untuk semester berikutnya itu 24 SKS. Tapi kalau dia kurang dari 3, berarti SKS yang bisa kita ambil hanya 18 SKS atau hanya 15 SKS. Jadi kita mempunyai 2 PR. PR pertama yaitu dimana kita memperbaiki mata kuliah yang jelek, dan juga kita mengambil mata kuliah yang tinggal. Kalau misalnya fakultas kalian menetapkan sistemnya per paket, berarti kita hanya mempunyai 1 PR, yaitu hanya fokus pada mata kuliah yang nilainya jelek. Jadi dengan begitu kita tahu, oh ternyata sistem perkuliahannya itu seperti ini, sistem pengambilan SKS-nya itu seperti ini, sehingga kita bisa tahu sebesar apa sih usaha yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu adalah catat setiap mata kuliah yang nilainya itu jelek. Catat apa saja itu. Dan terus kalau misalnya sistem SKS yang diambil itu berdasarkan IPK sebelumnya, berarti kalau misalnya IPK-nya di bawah 3, SKS yang bisa kita ambil itu tidak 24 SKS, misalnya 18 SKS atau 15 SKS. Berarti akan ada mata kuliah yang tinggal tuh. Nah, mata kuliah yang tinggalnya itu juga kita catat. Jadi kita itu bisa tahu, oh ternyata ini loh mata kuliah yang jelek nilainya, dan oh ini loh ternyata mata kuliah yang belum kita ambil untuk bisa nanti kita perbaiki dan kita ambil di semester berikutnya atau di semester pendek. Tips yang ketiga yaitu jangan pikirkan nilai mata kuliah semester sebelumnya dan fokus pada nilai mata kuliah yang kita ambil sekarang. Kenapa seperti itu? Kita boleh mencatat nilai mata kuliah yang jelek dan nilai mata kuliah yang tinggal, tapi hanya cuma sekedar mencatat gitu. Hanya cuma sekedar oh kita tahu. Tapi jangan dipikirkan. Kenapa kita jangan dipikirkan? Nanti malah membuat kita itu makin drop, malah membuat kita itu seperti orang yang nggak punya semangat. Kayak kita tuh mikir, aduh sudahlah, semester kemarin kan jelek, pasti susah untuk memperbaiki semester sekarang, pasti susah untuk naiknya. Kebanyakan mahasiswa itu gitu, kebanyakan mahasiswa atau mahasiswa yang saya temui ya, itu ketika nilai mata kuliah semester mereka misalnya semester satunya itu jelek, mereka nggak semangat lagi untuk mendapatkan nilai mata kuliah yang lebih bagus di semester kedua. Jadi di sini kita perlu untuk
lupakan saja nilai mata kuliah yang semester sebelumnya itu lupakan, dan kita fokus pada nilai mata kuliah untuk semester sekarang. Kita kejar bagaimana caranya agar semester sekarang itu lebih bagus. Kita itu harus mulai dari mana? Yang pertama, kita itu harus mulai dari niat. Kita itu memang benar-benar niat, yang dimana kita harus benar-benar bertekad agar mata kuliah di semester sekarang itu nilainya itu bagus. Cara yang selanjutnya yaitu temukan cara belajar yang cocok. Kenapa di sini saya membahas temukan belajar yang cocok? Karena setiap manusia itu, karena setiap individu itu pada dasarnya memang mempunyai cara belajar yang berbeda ya. Ada yang mempunyai cara belajar dengan cara membaca, ada yang dengan cara mendengar, ada yang lebih suka sendiri dalam keadaan suasana hening, ada yang lebih suka sambil dengerin musik, ada yang suka berkelompok. Jadi teman-teman memang harus benar-benar mengenali diri teman-teman mempunyai tipe dan cara belajar yang seperti apa, agar ketika belajar, hasil dari belajar teman-teman itu bisa maksimal. Selain itu juga teman-teman memang harus benar-benar menggali diri teman-teman untuk sekiranya berpikir gini, aku tuh berapa lama sih untuk paham materi kuliah? Aku tuh butuh berapa hari untuk bisa paham, untuk bisa mengingat materi kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu orangnya mudah lupa, sebaiknya catat. Entah itu jam catatan dari teman, entah itu mencatat pas mata kuliah diadakan. Pokoknya teman-teman minimal harus mempunyai catatan. Kenapa harus minimal mempunyai catatan? Karena nanti ketika ujian, baik ujian akhir semester maupun ujian tengah semester, itu mempunyai bahan untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu kerjakan tugas dan jangan pernah nggak ngumpul. Entah teman-teman mau ngerti tugasnya atau enggak, entah teman-teman itu benar atau enggak, teman-teman nggak tahu, pokoknya kumpul, nanya sama teman-teman yang lain yang lebih pintar gimana sih tugasnya, jangan malu, pokoknya kerjakan dan jangan sampai nggak ngumpul. Cara terakhir dan yang paling penting yaitu kita harus mengetahui bobot penilaian. Maksudnya bobot penilaian ini seperti apa? Begini ya, kan misalkan bobot penilaian itu ada 100% tuh. Nah, 40%-nya itu kan nilainya diambil dari nilai UAS, 35%-nya dari nilai UTS, 20%-nya dari nilai tugas, dan 10%-nya itu dari absensi. Tapi itu tergantung dari kesepakatan atau tergantung dari peraturan fakultas masing-masing ya. Jadi kalian cari tahu, kalian bisa lihat bobot penilaian yang mana yang paling besar. Tapi biasanya memang setiap fakultas atau setiap universitas itu bobot penilaian yang paling besar itu ada di ujian tengah semester sama di ujian akhir semester. Jadi kalau teman-teman itu malas buat belajar, misalnya kayak sebulan 2 bulan kayak nggak ngulang-ngulang mata kuliah, atau nggak belajar, atau nggak ada persiapan, atau ketika besoknya mau kuliah malamnya nggak belajar dulu, ya menurut saya itu belum terlambat. Tetapi ketika kita tahu, oh minggu depan itu ujian, 1 minggu waktunya kita memang benar-benar maksimalkan untuk belajar, untuk mengejar target, untuk merangkum mata kuliah, dan juga kita kan tadi mempunyai catatan untuk bahan belajar, memang harus benar-benar manfaatkan catatan, harus memang benar-benar maksimalkan untuk belajar minimal seminggu lah gitu. Seminggu itu harus konsentrasi, jangan dulu jalan, tinggalkan rasa malas, tinggalkan orang-orang yang mau ngajak kita untuk hangout, tinggalkan dulu. Jadi seminggu itu memang benar-benar fokus untuk belajar. Dan juga itu sama ketika kita UAS. Tapi ini juga tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, kak aku nggak cukup kak waktuku seminggu gitu untuk belajar gitu, ya udah tambah, misalnya waktunya 10 hari. Jadi 10 hari itu memang harus benar-benar difokuskan untuk belajar, untuk mengejar target, untuk mencapai nilai UTS sama nilai UAS yang bagus. Kalau misalnya nilai UTS sama nilai UASnya bagus, kalau berdasarkan pengalaman saya itu aman, walaupun sebenarnya misalnya di absensi ya, misalnya di absensi itu kita nggak masuk 3 kali, misalnya di tugas juga, tugas kita itu nggak maksimal kita kerjakan, karena bobot penilaian UTS dan UAS itu yang paling besar, biasanya itu bisa menutupi dari nilai tugas dan juga nilai absensi yang kurang bagus. Kalau setiap semester target kita itu tercapai, berarti IPK kita itu bagus. Terus mata kuliah yang tinggal itu tidak ada, mata kuliah yang nilainya jelek itu juga tidak ada. Jadi kita tidak mempunyai beban tambahan, kita tidak mempunyai PR tambahan, dan kita hanya fokus pada 1 semester di mana nilai kita itu jelek, yang sudah kita catat di buku catatan kita kan, atau di binder kita, atau di buku teman-teman yang biasa teman-teman catat, dan itu bisa kita ambil lewat SP. Jadi ketika waktunya untuk semester 8, ketika sudah mulai untuk menyusun skripsi, teman-teman bisa ambil skripsi dan bisa ujian komprehensif.
Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Oh ya, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.